Dulur kulo maneh kon jagongan warung via aku Cak Supri. Aku sini. Nah, kami berdua saiki tak jak sampean dolan jalanan ngon Pasadena nih. Pasadena Ngendi kuwi? di California. California. Ini salah satu daerah di Los Angeles ya, Los Cak, Angeles, ya. nah. Daerah cilik, tapi lumayan gayeng dan lumayan punya sejarah apa namanya? Panjang. Yo, Hispanik. Dan wong Indonesia mungkin lumayan sebagian mungkin familiar atau kenal nih Pasadena mergo kono sejenenge parade bunga sing terkenal. Dulu Indonesia pernah jadi juara tahun awal. Terus sampai sekarang mancep nang kepalaku iku. Pasadena Los Angeles, California. Iki wis aku kelingan Dan iki. Indonesia. Indonesia menang. Nah, Dulur, kita lagi jalan-jalan di daerah Pasadena ini. Memang lagi ngeliatnya daerah pantai barat Amerika Serikat ya. Daerah pantai barat Amerika Serikat ini adalah salah satu daerah yang banyak orang Indonesianya, Cak. Ada juga banyak restoran Indonesia, orang-orang Indonesianya juga banyak yang berkarya di sini. Betul. Dan macam-macam juga. Nah, kemarin itu sebenarnya di sini itu ada di San Francisco ya, tepatnya di Sacramento situ, itu ada turnamen buat Piala Dunia bagi orang-orang tunawisma. Oh, anak tuh kayak tuh. Piala Dunia untuk tunawisma itu. Yang dilombakan apa ya? Berbagai bidang olahraga atau kegiatan-kegiatan gitu ya. Piala Dunia, Cak. Piala Dunia. Sepak bola aja nih ya. Nah, sepak bola. Tapi memang tunawisma itu spektrumnya banyak ya. Nggak cuma orang-orang yang tidak punya rumah, tapi juga mereka yang terjebak narkoba misalnya. Oh, itu termasuk ya. Ex-pecandu misalnya. Nah, ini Indonesia itu melok. pantai Dulur. Beginilah aksi Timnas Sepak Bola Jalanan Indonesia saat bertanding melawan Timnas Amerika Serikat di Sacramento, California. Suhu panas dan cuaca terik tidak menghentikan semangat para pemain menembus pertahanan lawan. Membawa nama Indonesia di kancah internasional merupakan kebanggaan besar bagi Aditya Triana, konsumen Napza yang terpilih setelah ikut seleksi terus-menerus sejak 2015. Saya baru kepilih sekarang itu suatu sangat senang sekali bisa memperkuat timnas Indonesia ini karena saya ingin membuktikan bahwa meskipun saya orang yang konsumen nafsa, tapi saya bisa berprestasi dalam ajang ini. Homeless World Cup atau Piala Dunia Sepak Bola Jalanan dimulai pada 2003 di Austria. Ini menjadi ajang bagi kelompok yang dimarginalkan untuk berprestasi di kancah internasional, juga melawan stigma di masyarakat. Ada beberapa teman-teman juga bahwa saya orang yang konsumen, jadi mereka itu menganggap bahwa nggak akan benar, tapi tidak semua orang seperti itu. Di Indonesia, Timnas dibentuk oleh Rumah Cemara, organisasi advokasi kebijakan HIV dan Napza. Tahun ini, Timnas diperkuat 8 pemain, mayoritas dari kelompok miskin kota ditambah konsumen Napza. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia punya penjaga gawang perempuan, Silvianti. Ya, saya sangat cinta sekali dengan sepak bola. Semenjak saya kecil, dari umur 4 tahun saya sudah menyukai sepak bola. Karena ayah saya dulu juga sering bermain bola, jadi saya selalu diajak bermain. Resmi dibentuk pada Februari 2023, Timnas langsung ngebut latihan selama 4 bulan. Hingga setiap latihan itu kita menggunakan gawang buatan sendiri gitu dengan ukuran ya 1,3 kali 4 meter itu kita buat sendiri. Untuk lapangannya kita menggunakan lapangan futsal tapi dengan rumput sintetis. Namun waktu yang singkat dan kurangnya fasilitas tidak meredupkan semangat mereka, ujar sang pelatih Albert Rudiana. Kami siasati latihan seperti apapun, mereka nggak pernah mengeluh, nggak pernah menyerah, dan mereka selalu siap tempur di setiap waktu untuk mensiasati latihan. Dengan waktu yang sangat pendek ini, kita banyak siasati latihan tentunya dengan materi-materi yang saya berikan. Indonesia sudah berlaga dalam Homeless World Cup sejak tahun 2011 di Paris dan pernah menyabet posisi 4 sedunia pada 2012 di Meksiko. Tahun ini, meski Indonesia tidak berhasil lolos fase grup, Timnas Indonesia berhasil membawa pulang piala Lassen Peak Award. Namun lebih dari titel juara, ajang ini jadi pengingat buat masyarakat tentang keadilan dalam berbagai kesempatan. Masyarakat bisa melihat bahwa teman-teman yang juga punya kekurangan kondisi secara sosial bisa kok untuk mengharumkan nama Indonesia. Semuanya punya kesempatan yang sama. Dari Sacramento, California, Rio Tuasikal dan Andri Tambunan, VOA.
Nah, dulur, kita masih punya cerita-cerita lain soal macam-macam ya, Cak ya, terutama di pantai barat Amerika Serikat, tapi sakwise sing Siji iki. aja. Ini lumayan enak ya udaranya, tapi nang kene tok. Nang kene tok. Ndek jopo ya ndek Panas. Nah, Tapi seneng aku desain apa iki jenenge? Desain layout-e bangunan iki ning ya, bangunan City Hall. City Hall atau Balai Kota Pasadena iki. Jadi nek tengah-tengahe ono taman. Dadi lek pas musim pas ngene iki ning sore-sore iki lek ono seringe ketutupan. Iya, nah itu memang salah satu bentuk arsitektur yang cukup apa ya, banyak dipakai di daerah California. Karena ini kan daerah-daerah sing biasanya itu duwe latar belakang dari Latin Amerika ya. Hispanic dulu kan memang Hispanic. California dhisik emang dhisik duweke Meksiko, sing waktu itu dijajah karo Spanyol. Iya. Terus perang kalah terus saiki direbut Amerika dhisik kuwi. Nah, bentuk bangunan yang ada apa namanya pekarangan. Apa pekarangan ini ki? Itu memang banyak dipakai oleh orang-orang Hispanik, orang Spanyol, orang Asia juga banyak ya. Jadi di tengah-tengah ono pengarangan, cek matahari itu bisa nutupi daerah tengah dan gak kepanasan. Benar, benar. Lek perasan terus iso semaput engko. Nah, ngomong-ngomong soal peninggalan sejarah ya. Ini di San Francisco ada salah satu peninggalan sejarah sing jenenge iku Presidio, Cak. Presidio. Apa kuwi? Presidio Kaya itu apa dulu kuwi? adalah barak militer yang sekarang itu udah nggak dipakai. Terlantar. Nah, nggak juga terlantar sih, memang banyak dijadiin tempat penginapan, tempat wisata, tapi sekarang itu mau dialih fungsikan Dadi apa? sebagai tempat untuk startup. Oh, atau kayak perusahaan nyar-nyar iku. Dan menarik teknologi iku ya. juga, karena di San Francisco sendiri itu udah terlalu mahal. Oh. Jalino, pengen tahu ceritanya dulur? Tonton ae. Pasca darurat pandemi, firma modal Ventura Headline di San Francisco, California, memilih untuk meninggalkan kantor pencakar langit Trans Amerika setelah masa sewanya berakhir. But it did feel a little bit more corporate. You know, it was hard to get to. There was a lot of security. It didn't feel integrated. Pandemi juga mendorong perubahan cara kerja dengan waktu kerja dari rumah yang lebih fleksibel dan pengurangan tenaga kerja. Sementara tingkat kriminalitas di pusat kota San Francisco pun meningkat. Downtown San Francisco was never a place I wanted to go. If I had a client meeting downtown, I wanted to be in and out as efficiently as possible. And so to me, it's always been a little bit of a sad part of this beautiful gem of a city. And no, you don't get that green space. And I think that's a huge miss. Headline memilih The Presidio sebagai kantor baru mereka. Bekas barak militer yang merupakan taman nasional ini menghadap langsung ke jembatan ikonik The Golden Gate Bridge. And then we ultimately came, to the decision to come here to the Presidio because it really represented what we thought the future of work should be. And then secondly also that it represented us as a firm, who we are, our culture and our values. Sektor retail juga mulai meninggalkan pusat kota San Francisco seiring dengan menurunnya jumlah pejalan kaki hingga 40% dibandingkan tahun 2019. Pengamat real estate menilai peralihan ini akan berdampak pada industri teknologi San Francisco yang sepertiga dananya disokong oleh modal Ventura. Because we do have this phenomenon that we call flight to quality, where companies are looking at how do I move into better quality space that's going to be more attractive, more conducive for my employees to come to the office, to be able to collaborate, and in the case of tech companies to innovate. So we do see that happening. Saat ini tingkat keterisian real estate di daerah Presidio hanya mencapai 5%, jauh lebih rendah dibandingkan pusat kota San Francisco yang bisa mencapai 35% menurut Presidio Trust, badan pemerintah yang mengatur wilayah ini. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Wah, sama ya, Cak ya. Iya. Misalnya gedung-gedung sing tuwek, sing wis gak ditanggo, tinimbang jadi tempat mesum. Nah kuwi dimanfaatkan. Tapi nek Indonesia mulai ning, kok pabrik-pabrik gula nek nggon daerah dalan-dalan gede nek nggon Jawa iku, ku sing enggak sing wis pabrik gula tutup, itu dimanfaatno saiki misalkan kayak tinggi tempat peristirahatan. Nek nggon Jawa Tengah langsung apik ning nek kok dadi sisa bangunannya disisakan beberapa, tapi baruku terus dibangun kayak dhuwur gede ngono ngesore jerone ana peristirahatan tinggi dodol-dodolan. Jadi menarik kuwi pemanfaatan
bangunan-bangunan kuno. Tapi perlu juga diingat bahwa preservasi atau apa yang pelestarian memelihara gedung-gedung tua itu nggak murah ya Cak ya? mahal memang, benar-benar. Kadang-kadang nggak bisa makan akan sudah dirubuh nih wae ngono. Iya, nah memang itu jadi salah satu tantangannya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sejarah nih, bisa dipelajari. Mana? Nah, dulu habis ini kita punya cerita soal tetap di California ya. Ya? Tapi saat bisa sing. Siji iki. Lor, ini masih nek kawasan City Hall yang mburi kono air mancur. Pasadena ini. Pasadena. Dan yo bener ya panas-panas seperti ini nek ngene-ngene ternyata nek tengah-tengah taman mburi balik kota ki ono pancuran wong iso ngiyup sithik nek kono, iso koceh sedikit kalau ngekum tangan biar gak adem iku lho. Oleh ra ning ya. Bar mangan ngono kurah-kurah. Ngisini sampean kowe. Bar ku mbah-mbah pisan. Ados. Lah iya. Nah, ngomong banyu ning California termasuk daerah yang jenenge krisis banyu ning. Benar. Karena emang yo proses alamiah tapi juga akibat ulah manusia ning. Banyunya disedot ning berbagai keperluan. Ya, termasuk dam misalnya ya, waduk welo di kanggo untuk menyalakan apa listrik. Terus dan kegiatan-kegiatan yang lainnya di waduk, airnya sungai di waduk jadi nggak bisa mengalir, Cak. Benar. Dan itu dampaknya punya banyak dampak mulai dari pertanian. Karena di California itu kan pertanian adalah salah satu industri yang paling besar ya. Dan itu yang paling besar di Amerika untuk pertanian ya. Banyak pasokan-pasokan produk pertanian seluruh Amerika ini pusatnya di California dulu. Nah, selain itu juga dampaknya juga buat orang-orang yang tinggal di daerah lain itu juga airnya itu dijatah. Oh, aduh penjataan air ya. Nah, yang tak kalah merepotkan adalah iwak. Kenapa iwak? Iwak-iwak itu sekarang salah satunya adalah iwak salmon. Itu kan salah satu yang juga banyak dipancing di daerah California, Washington, negara bagian Washington dan juga Oregon. Nah, tapi karena kekurangan air selama musim tahun lalu, sekarang itu ada pembatasan untuk pemancingan ikan salmon. Terus produk untuk supplier pemasukan restoran piye iki? Restoran kan perlu. Padahal salmon itu kan salah satu iwak yang paling seneng ya. Dan anunya kan paling apik untuk kolesterol baiknya itu akeh dhuwur iku. Nah, gimana caranya mereka menanggulangi? Ditontak dulur. Moratorium penangkapan salmon liar telah diberlakukan di negara bagian California sejak April, memukul nelayan yang sangat bergantung pada penangkapan salmon seperti Sarah Bates di Pelabuhan San Francisco. It's a little demoralizing not to have our fishery this year. I think we sort of had the economic realization earlier in the year in March and April when we understood that we weren't going to be able to go fishing. And I think that there's a little bit of long-term sadness still. Meski nelayan masih bisa menangkap ikan jenis lain, salmon adalah ikan yang paling diminati konsumen dan diberi harga paling mahal. Menurut para nelayan, 90% pemasukan saat musim tangkap ikan yang berlangsung hingga September biasanya diperoleh dari salmon. As far as Fisherman's Wharf goes, that is the fish everybody wants to catch. That is the most expensive commercial seafood resource we have here. I'm not sure it's the biggest in the state, but it's definitely a good chunk of the amount of fish we sell is mostly salmon here in California. Larangan penangkapan salmon yang diputuskan regulator karena kekeringan panjang di California yang menekan populasi salmon di air tawar sebelum salmon pindah ke air laut. California has been suffering through a series of extreme hot droughts in the last decade especially. Sebagian penangkap ikan menganjurkan untuk sementara konsumen perlu beralih dari salmon liar yang ditangkap ke salmon hasil budidaya yang kini juga banyak ditemui di pasaran atau bahkan pindah ke jenis ikan lain yang tak kalah lezatnya. I'd rather eat something that's sustainable, something that, is healthy. So if I take some fish home most of the time, it's trout because they're a plentiful fish, their numbers aren't dwindling, so. Sementara industri restoran juga ikut terdampak larangan tangkap salmon dan sebagian akhirnya beralih ke salmon hasil budidaya. Everybody, all of us in the food world have to find ways to be able to continue to serve customers while keeping an eye on what we're doing to the planet in the process.
Nelayan salmon umumnya berharap musim dingin pada pergantian tahun ke 2023 yang diwarnai curah hujan melebihi biasanya bisa kembali memulihkan populasi salmon liar. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Loh, Cak, wakeh wong. Iya, lho iki jam kayak ini ning ternyata nggon iki nggih foto-foto ning. Tak delok mang ono sing foto pre-wedding atau foto pasca pernikahan yo enek ketok ya. Pasca pernikahan. Iki piye ono ya bar dadi mantan terus ngene lho. Iya ngono. Terus ono sing ketok foto iklan barang-barang wakeh iki. Kok oleh ya ning ya? Karena memang di Pasadena City Hall-nya sendiri kalau kepentingan untuk private, Cak, bukan misalnya nggawe film atau iklan dodolan komersial apa, misalnya sampean kate foto-foto nang kene ya bebas. Tapi yo gak rame yo. Sampai kira ono sing wong jualan es degan apa piye ngono. Wah, enak lek ngono sakjane. Sepi ini kurang rame, kurang meriah. Gayeng, kurang meriah lah Indonesia sono estung dan sebagainya, panas-panas ini iki. Nah, terus kini kita mau belajar bahasa Inggris lan untuk jaket neko-neko tapi sawise sing siji iki. Dulur, isih nang nggon saiki nang ngarepe balai kota. Mburi kok ngarep kene. Oh, mburi ya. Mburi pisan. Mburi arep ngarep podo mean bentuke, membingungkan. Ya, tapi balai kota Pasadena ini memang salah satu yang paling cantik ya, Cak ya di kota ini. Makanya akeh sing foto-foto nang kene. Ono sing ya banyaklah kegiatan yang dilakukan walaupun kantornya dhewe wis tutup iki. Jam 5 malah dulu akar ngurus apa ku? Surat-suratnya tutup jare Mas sesuk rene neh. Sampai kate ngurus surat apa emang? Surat nikah. Surat nikah yang keberapa gitu. Ora oleh kene ya. Nah, kita daripada Cak Sengkender tambah ngawur, nih kita belajar bahasa Inggris dulu dalam English. In a minute. Welcome to English in a Minute. Sitting is a normal thing that we do. We sit at work, at home, at restaurants. Honestly, we probably sit too much. But what does it mean to be sitting pretty? Dan, how is your new apartment? It's great. It has the best views of DC. And guess what? My book is selling really well. Wow. Dan, you are really sitting pretty. Sorry, Anna. It's my publisher. How much money? If you are sitting pretty, you are living in comfort. You are in a good place in your life. We can also use this to describe someone with a good chance at winning a competition. Saiki gilirane jagat neko-neko. Ambulan ora mesti berhubungan barek wong loro lan rumah sakit, Lur. Contohnya ambulan iki sing tugase ngindangi tanduran sing loro utawa bermasalah nang kutha Udaipur, India. Petugas ambulan ngekei rabuk nyemprot hama utawa mijeti godhong sing lemes. Saliyane iki ya ngencepne tanduran nang taman-taman sing isih kurang tanduran. Iki apa nyuntik tanduran barang ta? Lah pokok kelayapan nang banyu bengi-bengi iki. Lah iki aksine para ilmuwan nang Australia sing lagi neliti kodhok, Lur. Soale mereka khawatir akeh spesies kodhok sing mati mergo penyakit. Go mesthekno nek telaga iki isih akeh kodhok. Kanerokno swara-swara kodhok sing bales suarane. Mereka bungah mergo populasi kodhok isih akeh. Lah lek dinyanyekno kodhok ngorek sisan, kodhoke luwih seneng ta. Petugas penjara nang Ciudad Juarez, Meksiko kaget kok tengah wengi ana kucing meong-meong nang ngisor jendela. Sawise dicekel, kucing jenis tanpa wulu iki ternyata duwe tatu sing gambare manuk elang lan tulisan Made in Mexico. Petugas nduga kucing iki diingu salah siji kelompok geng nang penjara sing sering ana kerusuhan iki. Lek nggo bolo tawuran, lapora ngingu macan utawa boyo sisan, Lir. Nah, Cak, lumayan menarik ya daerah Pasadena ini ya, walaupun mungkin
kita cuma mampir ke satu tempat gitu ya. kecil. Tapi kan sudah mencerminkan bahwa kultur atau karakter di sini itu beda dengan di East Coast nih, kayak nang daerah DC, New York dan sebagainya. Populasinya juga nek kene orang kulit putih nih nang daerah California itu duduk rada mayoritas. Jadi suku yang mayoritas itu warga keturunan Hispanik, karo Asia dadi lumpuk dadi siji karo wong hitam iki wis ngalahne wong kulit putih ning bermacam-macam ya. Jadi memang bukan satu ras khusus lagi bener, yang jadi mayoritas di California. Nah itu memang menarik dan melihat perubahan demografis seperti itu. Mungkin masa depannya Amerika juga bakal kayak gitu ya, Cak ya? Tentunya ya. Saya yakin dengan semakin banyak sekarang yang para imigran melahirkan anak sing luwih akeh ketimbang warga kulit putih misalkan, dan diperkirakan 2050 nanti kuwi wong kulit putih wis ora dadi mayoritas secara keseluruhan Amerika ning. Tapi itu pasti punya dampak tersendiri dengan dinamika bener, sosialnya semuanya, ya. Politik juga. Lumayan unik sih. Nah ini kita memang belum bisa memprediksi apa yang akan terjadi nanti, tapi mungkin kita bisa mulai untuk ngancang-ngancang. Kira-kira apa yang harus kita pelajari, lebih sensitif dengan orang lain, lebih menghormati orang lain, mengerti budaya orang lain, itu yang penting. Nah, Dulur, sudah 30 menit kami menemani sampean. Misalnya sampean dua pertanyaan, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono ning Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Nanggon media sosialnya, nanggon Twitter, nanggon Instagram, nanggon YouTube, wis kata kuncine VOA Indonesia sampean ngerti mlebu dhewe engko. Dari Pasadena, California, ning belakang kamera ono ning Ana, ning Jini. Kak Supri, nyun pamit Dulur.